Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya susun, yaitu dengan judul Sistem Bantu Pemilihan Dosen Pembimbing Tugas Akhir berdasarkan kategori pilihan dan keahlian dosen menggunakan Nair Bayes. Pada proposal ini berfokus pada data mining. Dengan saya Ridwan Fauzi dengan NIM 3411191044 dari kelas DSEA. Untuk abstraknya, ketepatan pemilihan dosen pembimbing, proposal dan tugas akhir bagi mahasiswa mempunyai peranan penting bagi ketentuan keberhasilan dan kelulusan tugas akhir mahasiswa. Mahasiswa memerlukan dosen pembimbing tugas akhir yang dapat memberikan masukan, arahan, penjelasan, serta memahami secara penuh tema dan studi kasus tugas akhir mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat mengerjakan tugas akhir dengan baik, lancar, dan selesai hingga tepat waktu. Untuk itu diperlukan ketepatan pemberian dosen pembimbing bagi mahasiswa yang mengambil SKS, proposal, maupun tugas akhir. Seperti halnya pada mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani, sistem bantu rekomendasi pemilihan dosen pembimbing tugas akhir pada Prodi Teknik Informatika Unjani ini adalah solusi dari permasalahan. Sistem rekomendasi dosen pembimbing yang akan dibangun memanfaatkan algoritma Nair Bayes classifier sebagai penentu hasil probabilitas dosen yang dapat dipilih mahasiswa. Nair Bayes merupakan teknik prediksi basic probability sederhana yang berdasar pada penerapan teorema Bayes atau aturan Bayes dengan asumsi independensi atau ketidaktergantungan yang kuat. Pemilihan didasarkan pada kriteria kategori tugas akhir mahasiswa, keahlian dosen, jam masuk dosen atau jam bimbingan, dan domisili dosen. Dari aplikasi rekomendasi ini didapat rekomendasi dosen pembimbing yang sesuai dengan konsep tugas akhir dan keahlian dosen. Dengan acuan data training aturan Bayes, didapat hasil yang cukup memberi kepuasan bagi mahasiswa dalam menentukan dosen pemilihan pembimbing. Untuk state of the art-nya yaitu penelitian terdahulunya. Penelitian ini adalah hasil penelitian dari penelitian terdahulu dengan judul integrasi kategori skripsi dan keahlian dosen dalam Nair Bayes untuk pemilihan dosen pembimbing. Dalam pengembangan sistem atau aplikasi ini dibuat dengan konsep yang lebih mudah digunakan dengan tampilan yang lebih menarik dan user friendly dibanding aplikasi terdahulu yang lebih sederhana dan kurang aplikatif. Selain itu, pada hasil akhir sistem disajikan juga dalam bentuk ringkasan. Hasil rekomendasi dosen yang sebelumnya diberikan setiap kali ada mahasiswa sebagai user yang melakukan training data dengan kriteria pilihan. Dalam pengembangan ini, rekomendasi dosen sebagai pembimbing tugas akhir disajikan dalam bentuk per kategori atau per kriteria. Berdasarkan pemilihan yang pernah dilakukan oleh user dan diproses dalam sistem disajikan dalam bentuk informasi. Pemilihan dosen pembimbing tugas akhir merupakan salah satu faktor penting pendukung dalam menyelesaikan penyusunan proposal dan skripsi mahasiswa. Diharapkan penentu dosen pembimbing tepat dan sesuai antara keahlian dosen dengan mata kuliah atau bidang keahlian dosen pembimbing. Karena jenis skripsi mahasiswa teknik informatika adalah sebuah aplikasi atau software ataupun proyek yang digunakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau aplikasi yang diperuntukkan bagi sarana bantu yang bersifat sistem pendukung keputusan, sarana atau media belajar, dan sebagainya, maka dibutuhkan konsep dan perancangan yang benar-benar matang sebelum akhirnya diwujudkan dalam bentuk aplikasi. Untuk itu dibutuhkan dosen pembimbing yang tepat dalam bidang keahlian sesuai dengan kategori atau bidang ilmu skripsi yang diajukan mahasiswa dalam proposal skripsi.
Hal ini agar konsep dan perancangan tugas akhir yang dibuat dalam proposal dapat dikerjakan atau diwujudkan dengan mudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Ini merupakan proposal dari kasih dan ND. Untuk rumusan masalahnya, dapat dirumuskan permasalahan dari proposal yang dibahas adalah masalah pada pemilihan dosen berdasarkan kategori pemilihan dan keahlian yang sesuai dengan untuk membimbing mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Jadi mahasiswa dapat memutuskan dosen yang tepat untuk membantu dalam bimbingan tugas akhir sesuai dengan keahlian dan kategori. Dan juga sesuai dengan mahasiswa mengajukan judulnya. Lalu dari tujuan penelitian ini adalah yang ingin dicapai itu membantu mahasiswa dalam memilih dosen pembimbing berdasarkan kategori dan keahlian yang menggunakan metode naib bias dengan mengimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi. Dengan begitu mahasiswa dapat memilih dengan tepat dosen yang cocok sesuai dengan data kriterianya dan dapat mengerjakan tugas akhir tanpa hambatan seperti domisili atau jam waktu bimbingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis proposal, yaitu membantu dosen dalam membimbing tugas akhir seperti misalnya kemampuan mahasiswa tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dengan dosen, jadi saling nyambung. Untuk batasan masalahnya, ruang lingkup penelitian dibatasi pada data mahasiswa jurusan informatika. Terdapat dosen yang tidak sesuai dengan kriteria mahasiswa, menjadikan sulit untuk mahasiswa dalam bimbingan tugas akhir. Kegagalan dalam tugas akhir menjadi hambatan mahasiswa untuk lulus, dikarenakan itu bimbingan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Luaran atau manfaat penelitiannya dapat memberikan informasi data dosen berdasarkan kategori pilihan dan keahlian dosen pada aplikasi, serta dapat membantu dosen agar lebih mudah menjelaskan dalam bimbingan yang sesuai dengan judul mahasiswa dan keahlian dosen tersebut. Yang kedua, dapat membantu mahasiswa dalam mengevaluasi tugas akhir dengan bimbingan yang maksimal sesuai dengan kriteria tambah hambatan. Untuk tinjauan pustakanya, penilaian terdahulu dengan judul integrasi kategori skripsi dan keahlian dosen dalam NAIPS untuk pemilihan dosen pembimbing dalam mengembang sistem atau aplikasi yang dibuat dengan konsep yang lebih mudah digunakan dan tampilan lebih menarik dan user friendly dibandingkan aplikasi lebih yang terdahulu yang lebih sederhana dan kurang aplikatif. Penjelasan NAIPS adalah metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass, metode yang juga dikenal dengan NAIPS classifier. Ini merupakan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan meletakkan label kelas ke instansi atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah atau diasumsikan sebagai yang sudah terjadi. Untuk metode penelitiannya, sini terdapat dua kelas, yaitu mahasiswa dan dosen. Untuk atributnya ada 4, yaitu keahlian, kategori pilihan, jam, dan domisili. Jadi pertama mahasiswa mengumpulkan dosen, maksudnya mengumpulkan data dosen, maka data dosen akan diproses, dilihat dari keahliannya, terus kategorinya, dan juga dapat dilihat dari jam waktu bimbingannya, domisilinya. Misalnya jamnya tidak sesuai, maka mahasiswa dapat memilih dosen yang lain dengan mengumpulkan data kembali, atau misalnya domisilinya tidak sesuai atau jauh, maka dapat diganti lagi, ataupun keahlian yang tidak cocok dengan judul skripsi yang diajukan. Tapi bila
dosennya telah cocok sesuai dengan kriterianya, maka perhitungan nilai BES akan digunakan dan hasil pemilihan dosen tersebut akhirnya terpilih atau sesuai dengan kriteria. Untuk metode pengumpulan data di sini menggunakan observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk sebuah pengamatan pada objek yang sedang diteliti. Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati dasar dosen seperti kategori pemilihan, keahlian, jam, dan domisili. Yang kedua ada wawancara, yang adalah kegiatan yang dilakukan dalam mencari atau mengumpulkan informasi data yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem kegiatan yang dilakukan dengan bertatap muka dengan mahasiswa teknik informatika ataupun menggunakan media sosial atau form atau Google Form. Untuk studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dicari berdasarkan lewat buku, jurnal, literatur yang bertujuan membentuk sebuah landasan teori. Dalam penelitian ini dilakukan dari sistem serupa yang telah ada sebelumnya dan dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem yang akan dibuat. Untuk jadwal penelitiannya, misalnya studi kasus dicari pada minggu 1 dan kedua, untuk pengumpulan datanya di minggu ketiga dan keempat. Masuk ke bulan Juli, melakukan perancangan sistem pada minggu 1 dan minggu 2, minggu keempat pengujian dan analisis sistem. Yang merupakan referensi-referensi yang telah dikumpulkan dan diambil datanya. Mungkin sekian, terima kasih. Maaf bila banyak masih salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.